Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 5 andalan Timnas Indonesia U23 untuk membungkam Malaysia di Piala AFF U23 2023. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan berat pada partai pertama grup B Piala AFF U23 2023. Skuad Garuda Muda bakal menghadapi Malaysia. Timnas Indonesia U23 tidak dalam kekuatan terbaiknya di Piala AFF U23. Pelatih Shin Tae-yong terkendala memanggil pemain pilar di BRI Liga 1 2023-2024. Namun Shin Tae-yong punya 5 pemain andalan yang bisa membawa Timnas Indonesia U23 membungkam Malaysia. Siapa saja mereka? 1. Ramadan Sananta. Ramadan Sananta akan menjadi ujung tombak utama Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. 2. Hernando Ari Sutaryadi. Hernando Ari Sutaryadi merupakan kiper inti di Timnas Indonesia Senior. Tapi usianya masih mencukupi untuk membela Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. 3. Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga memiliki kelebihan dalam memberikan umpan jauh ke depan dan memotong serangan lawan. Insting menyerangnya pun cukup tinggi. 4. Beckham Putra Nugraha. Timnas Indonesia U23 membutuhkan Beckham Putra untuk menjadi playmaker, pengatur serangan, hingga nyawa permainan. Pasalnya, skuad Garuda Muda tidak bisa memanggil Marcelino Ferdinand. 5. Bagas Kava. Bagas Kava tampil konsisten untuk Timnas Indonesia U22 ketika merebut medali emas SEA Games 2023. Sebagai bek sayap kanan, pemain berusia 21 tahun itu sangat aktif dalam membantu serangan. Jelang lawan Malaysia di Piala AFF U23 2023, kondisi Timnas Indonesia masih 80%. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi laga perdana melawan Malaysia pada ajang Piala AFF U23 2023, Jumat malam. Kondisi Garuda Muda saat ini masih 80%. Jelang bentrok, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong menyatakan kalau pasukannya masih belum sempurna. Masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki demi bisa meraih hasil maksimal pada pertandingan kontra Malaysia. Jadi hampir 70 hingga 80% dinaikkan intensitas latihannya dengan salah satunya menggelar game internal, ujar Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong menjelaskan kalau kondisi pasukannya saat ini siap tempur. Tidak ada pemain yang absen karena cedera dan seluruhnya dalam kondisi bugar untuk menjalani pertandingan. Kondisi pemain baik. Memang ini untuk pertama kali kami mencoba-coba organisasi permainan dan semua pemain bekerja keras dan maksimal, ungkap Shin. Pelatih Malaysia cemas dengan sosok Shin Tae-yong yang jadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Malaysia Elangowan Elfarasan mengaku takut dengan ancaman Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Elfarasan mengaku cemas karena Timnas U23 Indonesia diasuh oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri mengambil alih Timnas U23 Indonesia dari tangan Indra Syafri setelah sukses menjadi juara di SEA Games 2023. Shin Tae-yong sendiri ditunjuk untuk mewujudkan 2 hal dari PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Senior Shin Tae-yong mengambil alih tim, ujar Elfarasan. Di bawah asuhan dia, Indonesia terlihat sangat kuat, lanjutnya. Sama seperti Indonesia, Timnas U23 Malaysia juga memiliki waktu persiapan yang mepet.
Elva Rasan juga mengaku memiliki kesulitan untuk diperkuat oleh para pemain terbaik karena Liga Malaysia masih berlangsung. Semua hal baru butuh waktu. Kami tidak bisa langsung menjadi juara bahkan jika tim ini dilatih Jose Mourinho. Para pemain datang dari klub-klub yang berbeda, pelatih yang berbeda, gaya bermain yang berbeda. Erick Thohir tidak suka dengan pelatih asing yang remehkan timnas Indonesia. PSSI mengungkit regulasi pemain asing terbaru di Liga 1 2023 hingga 2024. Efek klub yang menahan pemainnya bergabung ke timnas U23 Indonesia menatap Piala AFF U23 2023 Thailand. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa. Kini Liga 1 2023 hingga 2024 memakai kuota pemain asing sebanyak 5 bebas plus 1 ASEAN. Sementara Liga 1 musim sebelumnya hanya dihuni slot legiun asing 3 bebas plus 1 Asia. Tentu konteksnya mengenai pemain yang ditahan klub. Kalau pemainnya mau, ya kenapa klub tahan? Kata Erick Thohir. Apalagi PSSI, saya rasa sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah, sambung pria kelahiran Jakarta itu. Untuk diketahui, tim yang tidak melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia, yakni Persija dan PSM. Tapi saya rasa hal ini tidak perlu jadi ribut besar, kata pria berusia 53 tahun tersebut. Masa jadi polemik tontonan dunia? Malulah kita sebagai bangsa ini masa sering menyalahkan. Itu kan dinamika aja, sambung Erick Thohir.